Sangat heboh diperkatakan, tiba-tiba dikatakan dolar Amerika Syarikat jatuh disebabkan Indonesia dengan China. Adakah ini benar guys? Ada apa? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk yang kita react hari ini, di mana dikatakan runtuhnya dolar dan China dan juga Indonesia penyebab kepada runtuhnya nilai dolar ni guys. Adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Runtuhnya petrodolar, China dan Indonesia memukul jantung pertahanan ekonomi Amerika Serikat. Selama ini seluruh transaksi internasional selalu menggunakan mata uang US dollar, yang menyebabkan ketergantungan kita terhadap mata uang US dollar tersebut sangat tinggi. Apabila kita sangat bergantung kepada satu mata uang, dalam hal ini seperti mata uang Amerika, dolar Amerika, maka negara kita menjadi rentan terhadap global shock. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk pada data serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Sahabat Bagi-Bagi, selama puluhan tahun, Amerika Serikat telah memanfaatkan negara-negara Teluk untuk menstabilkan nilai dolar. Minyak dari Arab Saudi dijadikan asuransi nilai dolar secara terselubung. Keuntungan luar biasa, negara Teluk didaur ulang ke Amerika Serikat dengan membeli obligasi, T-shirt, ribon, dan juga persenjataan militer. Tetapi China dan Indonesia telah melakukan langkah kuda yang melokalisir kemampuan Amerika Serikat menghegemoni Timur Tengah. Dedolarisasi industri minyak global berada pada fase misi gerilya yang berpotensi meruntuhkan dominasi sistem keuangan Amerika Serikat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keberhasilan China menjadi mediator perdamaian Arab Saudi-Iran bukan hanya membawa visi perubahan geopolitik Timur Tengah, tetapi juga perubahan transisi keuangan energi secara global. Termasuk Indonesia, sekitar 70% cadangan minyak dunia dimiliki oleh OPEC. Rusia, Iran, dan Venezuela yang menjual ke China dengan diskon besar, dan semuanya mendukung Beijing mengambil 20% cadangan minyak. Sisanya juga dapat diakses oleh China lagi. Ini membuat China menjadi importir minyak mentah raksasa di dunia. Artinya, proses dedolarisasi berjalan dengan irama kendang yang cukup stabil. Eits, namun negara besar di dunia tidak sebodoh itu untuk taat ke Amerika Serikat. Dan sekarang, mereka sedang rame-rame tinggalkan dolar dan akan gunakan mata uang masing-masing.
Dalam perdagangan global, yuan menyumbang sekitar 2,7%, sementara dolar menyumbang 41%. Meskipun penggunaan yuan masih cukup kecil, tetapi momentumnya telah bekerja dengan sangat baik. Analisis finansial Times mengatakan bahwa China ingin menulis ulang aturan pasar energi global. China akan mengubah tatanan dolar Amerika menjadi uang yang biasa saja. Bagaimana aliansi Timur Tengah, Indonesia, dan perdamaian Arab bisa memukul keras petrodolar? Sahabat bagi-bagi, pada tahun 1971, pemerintahan Amerika Serikat menarik dolar dari standar panas dan mulai mengandalkan bank sentral di seluruh dunia untuk menyimpan cadangan moneter dan sekuritas tisuri Amerika Serikat serta aset keuangan Amerika lainnya. Ketika harga minyak meroket pada tahun 1973, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menciptakan sistem senoret dolar melalui keuntungan minyak Arab Saudi. Pada tahun 1974, Amerika Serikat membeli minyak Arab Saudi dalam jumlah yang sangat besar dengan dolar. Lalu, Saudi menggunakan dolar ini untuk membeli obligasi dan persenjataan dan berinvestasi di bank-bank Amerika Serikat. Sebagai cara untuk mendaur ulang keuntungan minyak Arab Saudi yang sangat besar, maka lahirlah petrodolar yang melakukan sistem perdagangan dengan investasi dunia berdenominasi dolar. Jika Saudi mengisyaratkan untuk menarik peraturan ini, itu akan sangat menantang hak istimewa moneter yang diberikan kepada Amerika Serikat. Pasar minyak adalah polis asuransi $100 sebagai mata uang cadangan. Jika privilege itu dikeluarkan dari tembok oleh China, tembok itu akan mulai runtuh. Dan boom, sekarang waktunya China keluarkan dolar dari sistem moneter dunia. Perjalanan Xi Jinping ke Arab Saudi pada awal Desember lalu justru tentang yuan. Saat ini adalah momen yang sangat menentukan bagi perkembangan petro yuan. China dan Arab Saudi menandatangani lebih dari 30 miliar dalam kesepakatan perdagangan selama kunjungan tersebut. Dengan lebih dari 25% impor minyak mentah China berasal dari Arab Saudi. Dan tampaknya Dewan Negara Teluk akan secara bertahap mengadopsi petro yuan. Bahkan jika ada banyak hambatan dari Amerika Serikat dan negara sekutu, strategi China jauh lebih sabar daripada yang dipahami oleh pikiran Barat. Ini tentang upaya perlahanan mengkikis singgasana dolar di pasar minyak dan berbagai komoditas di dunia. Langkah ini sedang dilakukan oleh aliansi BRICS dan China, dan tentunya Indonesia juga berperan. Dengan langkah cerdas membentuk organisasi kerjasama Shanghai atau ASCO sebelum China melakukan manuver cerdas ke Timur Tengah, sistem petrodolar Amerika Serikat telah menerima 2 pukulan beruntun secara serius. Pertama, krisis keuangan 2007 sampai 2008 menunjukkan bahwa sistem perbankan Barat tidak stabil seperti yang dibayangkan. Banyak negara, termasuk negara-negara berkembang, bergegas mencari prosedur lain untuk perdagangan dan investasi. Pendirian BRICS oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan adalah gambaran dari urgensi untuk membahas parameter sistem keuangan baru. Dan Indonesia juga dikabarkan akan bergabung karena aliansi Amerika Serikat tidak lagi relevan pada zaman yang edan ini. Bersamaan dengan perkembangan Rusia, Indonesia dan China ini ada sejumlah opsi lain seperti jaringan pembayaran yang berakar pada kemajuan baru dan teknologi keuangan atau fintech dan mata uang digital bank sentral. China sekarang dapat bersamaan menavigasi hubungan yang kompleks dengan Iran, negara-negara Teluk, Rusia, Indonesia, dan negara-negara Liga Arab. Selain itu, Barat tidak bisa mengabaikan ekspansi ASCO ke Asia Barat. Mesir, Arab, Saudi, Iran, Turki, dan Qatar berafiliasi atau sedang berdiskusi dengan ASCO yang perannya terus berkembang. Upaya China membangun aliansi kuat di Timur Tengah, bahkan mendamaikan 2 musuh bebuyutan, Arab Saudi dan Iran, bukan sekedar melokalisir kekuatan petrodolar, tetapi akan menghujan ke jantung ekonomi Amerika Serikat.
Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah China akan berhasil mengambil alih singgasana dolar dan bisa menghilangkan pengaruh Amerika? Dan apakah setelah China berhasil akan memiliki sifat sama seperti Amerika saat berkuasa? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Keruntuhan nilai dolar itu merupakan satu perkara yang tidak mustahil, guys. Kalau kita tengok perkembangan ekonomi di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, China dan juga India, semakin meroket dan semakin agresif. Dan kalau kita tengok pertukaran wang mata wang dolar sekarang berkurangan, dan negara-negara mula tahu dan mereka menggunakan pertukaran menggunakan mata wang negara masing-masing, di mana tindakan ini menyebabkan turunnya nilai dolar. Kalau kita tengok 5 tahun ke 6 tahun ke 7 tahun akan datang, di mana China dan juga Indonesia dikatakan akan memonopoli ekonomi dunia. Bukan lagi Amerika Syarikat, tetapi China. Secara kalau kita tengok ramai pihak yang mengatakan China akan memonopoli ataupun akan memegang ekonomi dunia. Kalau kita tengok daripada beberapa tahun yang lepas, China dan juga Indonesia dan juga India juga banyak sekali, kalau ditengok daripada aspek ekonomi, perkembangan yang begitu sangat-sangat drastik. Lebih-lebih lagi China. Banyak ekonomi ataupun banyak investor-investor yang tertumpu di China, dan banyak negara-negara yang besar yang pada sebelum ini mereka bergabung dengan Amerika Syarikat. Apabila mereka mengetahui nilai dolar semakin menyusut, mereka mencari tempat untuk meninvest baru, dan mereka menemukan Indonesia dan juga China. Dan ramai negara-negara yang besar pada sebelum ini bersama dengan Amerika Syarikat berpindah tempat untuk meninvest. Kalau kita tengok pada sebelum ini, Amerika Syarikat dapat mengekspor dalam satu kuantiti yang sangat-sangat besar dan juga harga yang sangat-sangat demand, iaitu yang paling sangat-sangat tinggi dalam aspek komoditi minyak. Mungkin selepas daripada itu, banyak negara-negara di luar daripada sana yang mungkin ada niat untuk memonopoli perniagaan ataupun memonopoli ekonomi dunia, seperti China, India, dan juga ada beberapa negara-negara yang lain yang ingin memajukan ataupun mengangkat negara mereka untuk menguasai ekonomi dunia, di mana mereka menggunakan mata wang negara mereka sendiri dan membuat transaksi segala ekonomi dunia menggunakan mata wang negara masing-masing. Dan di sebalik daripada tindakan itu, sedikit sebanyak menjatuhkan nilai dolar. Dan pada baru-baru ini, di mana Presiden China telah menjalinkan kerjasama bersama dengan Arab Saudi, dan mungkin adalah perjanjian ataupun adalah kerjasama yang terjalin, di mana mungkin minyak pada sebelum ini minyak diekspor dalam satu kuantiti yang sangat-sangat banyak kepada Amerika Syarikat, dan mungkin kerjasama di antara Arab Saudi bersama dengan China berkait rapat dengan minyak. Tidak mustahil, guys, di mana Arab Saudi akan bertukar arah kerjasama bersama dengan China, ataupun mungkin menjalinkan kerjasama kedua-dua belah negara. Mungkin ekspor minyak itu terbagi dua, dari China dan juga kepada Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok apa implikasi daripada itu, tidak mustahil mata wang dolar akan turun, guys. Di sebalik daripada itu juga, mata wang China akan meningkat sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia pada masa kini banyak menjalinkan kerjasama bersama dengan pihak China. Tidak mustahil segala bahan-bahan komoditas, bahan-bahan mentah daripada Indonesia akan diekspor terus kepada China, dan itu juga sedikit sebanyak dapat meningkatkan nilai mata wang di Indonesia, dan tidak mustahil dapat menjatuhkan nilai dolar, guys. Pendapat kalian bagaimana? Rupanya Amerika Syarikat telah menjalinkan kerjasama bersama dengan Arab Saudi dalam satu jangka masa yang panjang, dan kekayaan Arab Saudi sebenarnya daripada penjualan minyak. Pada sebelum ini, Arab Saudi merupakan satu padang pasir yang sangat-sangat luas, dan apabila bahan mentah iaitu minyak di Arab Saudi terbuka,
dan pengeksportan dan segala kerjasama telah terbuka di Arab Saudi, dan pada masa kinilah kita dapat nampak Arab Saudi bangun begitu gah sekali. Banyak sekali negara-negara yang besar dalam menjalinkan kerjasama bersama dengan negara Arab Saudi, termasuklah Amerika Syarikat. Mungkin adalah kalau kita tengok perjanjian-perjanjian di antara kedua-dua negara itu yang menyebabkan Amerika Syarikat bertambah kaya, Arab Saudi bertambah kaya. Dan secara tidak langsung nilai dolar meroket, dan pada masa itulah nilai dolar memegang ekonomi dunia sampailah ketika ini. Kalau kita tengok pun saham-saham pada ketika ini nilai dolar masih lagi berada di puncak. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.